Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bahagia rasanya bisa berjumpa kembali dengan sahabat tercinta di Inspirasi Bu Nurul. Nah, sudah menjadi satu bawaan sifat manusia bahwa kita senantiasa suka dengan keindahan, suka dengan sesuatu yang menakjubkan. Misalkan ketika seseorang diberikan karunia punya rumah atau tempat tinggal yang sangat indah, kita pasti terbetik di dalam hati kita ingin punya yang sama. Nah, tetapi sebagus apapun, seindah apapun, dan semegah bagaimanapun rumah di dunia, atau bahkan seberapapun fasilitas yang dipunyai di dunia ini, semua yang ada di dunia itu tidak ada yang abadi. Semua pasti kita tinggalkan. Maka mengapa kita tidak membangun sesuatu yang abadi, yang abadan selama-lamanya? Nah, ayo kita wujudkan keinginan kita yang tidak bisa terwujud di dunia, kita wujudkan nanti di akhirat. Nah, kita punya kesempatan yang sama untuk memiliki rumah yang indah atau bahkan istana sekalipun di surga. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang sama-sama akan kita pelajari hari ini. Nah, kita bisa belajar dari banyak hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ingin punya rumah di surga, satu, Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mislahu. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, karena Allah, dengan tulus, ikhlas, bukan karena ingin bermegah-megahan, bukan karena ingin dipuji, punya masjid yang indah, maka Allah akan bangunkan baginya bangunan yang serupa di surga. Nah, mungkin kita tidak bisa membangun masjid secara mandiri. Nah, tapi Rasulullah juga menyampaikan di dalam hadisnya yang lain bahwa Allah juga akan membangunkan rumah di surga bagi siapapun yang bisa membangun masjid walau sebesar sarang burung. Seberapa sih besarnya sarang burung? Mungkin hanya sekitar telapak tangan kita ini. Nah, artinya apa? Kita bisa menyumbang ketika ada masjid dibangun. Kita bisa memberikan sebagian dari harta kita untuk pembangunan masjid supaya terwujud. Kita bisa membangun masjid secara bergotong royong bersama-sama. Nah, ini diantaranya. Nah, kemudian apalagi? Di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan bahwa man sholasnata asyrota rok'atan fi yaumin walailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Setelah membangun masjid, nah, apabila kita bisa melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, sholat sunat rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah, sholat wajib, nah, maka Allah pun akan membangunkan kita rumah di surga. Nah, 12 rakaat ini apa saja? Nah, kita urut mulai dari awal. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ada yang mengatakan ini adalah sholat fajar, tapi orang Indonesia lebih populer dengan penyebutan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, rakaatani sholatul fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Sholat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Nah, kemudian berikutnya adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat qobliyah zuhur. Nah, kemudian 2 rakaat ba'da zuhur. Nah, sudah berapa? 2 subuh, kemudian qobliyah zuhur 4, kemudian ba'diyah zuhur 2, sudah 8. Kita lanjutkan dengan qobliyah atau
ba'diyah maghrib 2 rakaat. Dan yang terakhir adalah 2 rakaat ba'diyah isya. Nah, jadi genap 12 rakaat. Kalau kita bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat secara istiqomah, maka kita pun akan punya kapling rumah di surga. Nah, kemudian berikutnya adalah barang siapa yang punya akhlak yang mulia, berakhlakul karimah. Nah, ini di dalam lafaz hadisnya Rasulullah banyak menyebutkan, di antaranya akhlak mulia itu apa saja. Yang disebutkan sesuai dengan lafadznya akan dibangunkan rumah di surga adalah ana zaimun, aku menjamin, bibaiti fi robadil jannah, akan aku bangunkan rumah di tepian surga. Di tepian surga. Nah, bagi siapa? Liman tarokal miro'a wa inkana muhikon, barang siapa yang bisa meninggalkan perdebatan walau dia di posisi yang benar. Nah, biasanya kalau kita berdebat, kita merasa diri kita benar, pasti kita akan mempertahankan kebenaran kita. Tetapi Rasulullah menyebutkan bahwa barang siapa orang yang bisa meninggalkan perdebatan walau dia dalam posisi yang benar, maka baginya hadiah rumah di surga. Ada lagi, wa bi baiti fi wasatil jannah, dan Allah akan bangunkan rumah di tengah surga. Nah, di tengah-tengah surga. Nah, bagi siapa? Liman tarokal kadhiba, bagi orang-orang yang bisa meninggalkan dusta. Nah, dusta harus ditinggalkan. Nah, tapi lanjutnya adalah wa in kana mazihan, walau dalam keadaan bergurau. Nah, ternyata dalam keadaan bergurau pun, dalam keadaan bercanda pun, kita tidak boleh berdusta. Maka hadiahnya adalah sangat karunia yang sangat besar bagi siapapun yang bisa meninggalkan dusta walau dalam keadaan bercanda, maka akan juga dibangunkan rumah di surga. Dan kalau ada yang di tepian, ada yang di tengah, maka pasti ada yang paling tinggi. Maka untuk siapa orang-orang yang akan dibangunkan rumah di surga? Nah, wa bi baiti fi a'lal jannati, maka aku akan bangunkan rumah yang paling tinggi di surga bagi liman hassana khuluquhu, bagi orang-orang yang punya akhlak yang sangat mulia, berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Nah, kita harus mendidik diri kita, harus memperbaiki segala tingkah laku dan perbuatan kita, akhlak kita, untuk dengan sebaik-baiknya akhlak supaya kita bisa punya kafling di surga. Nah, sudah satu, membangun masjid. Yang kedua, sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Yang ketiga, berakhlakul karimah. Dan ada satu lagi, dan saya yakin, sangat yakin, sahabatku semua sudah hafal surat ini. Surat yang sangat pendek tetapi sering diulang-ulang di dalam sholat dan bahkan dalam keseharian kita. Dan ternyata ini adalah surat yang sangat disayang oleh Allah, surat yang menunjukkan ketauhidan, keesaan Allah. Surat apakah itu? Nah, surat Al-Ikhlas. Nah, disebutkan bahwa man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, nah, asyra marrotin 10 kali, banallahu lahu qasron fil jannah. Kalau tadi lafaz hadis sebelumnya adalah memakai kata baiti, baitun, rumah. Nah, di sini memakai lafaz qasron, istana. Nah, berarti Masya Allah ini. Dengan hanya kita membaca surat pendek Qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 10 kali, maka Allah akan bangunkan kita istana di surga.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa tidak mau kita punya jatah kafling, bukan rumah tapi istana di surga. Dan ini sangat mudah dan yakin sahabatku semuanya sudah hafal. Siapa yang tidak hafal dengan surat Al-Ikhlas? Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah bukan? Sangat pendek, tinggal kita ulang 10 kali, maka kita punya kesempatan yang sama untuk bisa punya istana di surga. Ayo, mulai saat ini, ketika kita menerima ilmu ini, ketika kita sama-sama belajar pada saat ini, nah kita sudah tahu, kita niatkan di dalam hati kita. Kita berazam, berniat yang kuat. Saya akan mendawamkan, saya akan mengistiqomahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas minimal 10 kali dalam sehari, supaya saya punya impian, mewujudkan impian saya yang tidak terrealisasi di dunia, untuk bisa terrealisasi, terwujud di akhirat kelak, punya rumah atau bahkan istana di surga. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.